Kisah seorang pemuda yang mempunyai akhlak yang baik. Setelah ia menuntaskan perguruan tingginya, ia langsung pergi untuk bekerja di Eropa. Lalu setiap bulannya, ia menyimpan uang untuk membangun apa yang sudah diangankannya. Dan setelah beberapa tahun, akhirnya proyeknya pun selesai juga. Lalu pemuda itu kembali ke kampung halamannya dan memutuskan untuk melamar anak pamannya. Ketika sampai di rumah pamannya dan mengutarakan maksudnya, lalu sang paman pun langsung menyetujuinya. Kemudian dia memberanikan dirinya untuk berbicara dengan anaknya. Lalu dia merasa sedih di balik senyumannya yang palsu. Dia tidak memperpanjang percakapannya dan dia tidak fokus pada pemuda tersebut. Sehingga pemuda itu tersenyum sambil berkata padanya, "Apakah ada pemuda lain yang membuatmu jatuh cinta? Apakah itu benar?" Lalu wanita itu terkejut dengan pertanyaannya, lalu dia menundukkan kepalanya. Pemuda itu pun tetap tersenyum padanya, dan ia berkata, "Kenapa pemuda lain itu belum juga mendatangimu sampai sekarang? Jelaskanlah padaku, maka kau tidak akan menyesal." Lalu wanita itu merasa tenang kepada anak pamannya, yang terkenal dengan kejujurannya serta akhlaknya yang bagus. Lalu wanita itu pun berkata padanya, "Dia belum juga mendatangiku karena setelah dia selesai perguruan tingginya dia langsung mencari pekerjaan. Dan dia juga membiayai kebutuhan ibunya, dan dia juga tidak bisa lepas darinya karena dia mencintainya. Dan kami jarang bertemu karena faktor keterbatasan." Dan pada waktu itu pula lelaki itu meminta nomor kekasihnya, lalu dia berkata padanya, "Jika kau mengizinkan, akan aku jadikan dia sebagai pegawai di proyekku dengan gaji yang besar, dan dengan waktu yang singkat dia bisa melamarmu." Lalu wanita itu pun menangis karena merasa senang. Lalu dia memberikan nomor kekasihnya, lalu lelaki itu langsung menelponnya dan berkata, "Bagaimana bisa kamu meninggalkan kekasihmu?" Dan hampir saja dia sampai dilamar orang lain. Lalu kekasihnya tersebut menjawab dengan sopan, "Maaf, ini bertentangan dengan keinginanku. Karena dengan keadaanku, aku bingung. Aku juga memiliki lebih dari satu masalah. Dan jika keadaanku memungkinkan, aku akan langsung terbang pulang untuk menemuinya." Dan setelah 2 hari berlalu sejak perbincangan tersebut, pemuda itu bertemu dengannya lalu dia mendapatkan pekerjaan dengan upah yang besar sekali. Lalu pemuda itu berkata pada kekasihnya, "Setelah aku pulang dari pekerjaanku, aku mempunyai keinginan untuk menikahi anak pamanku. Dan ketika aku bertemu dengannya, getaran cintaku bertambah dan aku tidak tahu sebabnya. Dan ketika aku tahu tentangmu darinya, tidak aku temukan dalam akal sehatku kecuali hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, siapa yang memudahkan seseorang yang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan atasnya kesulitan di dunia dan di akhirat. Dan aku juga ketika tahu bahwa kamu akan melamar kekasihku, aku langsung ingat pada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, barang siapa yang menyempurnakan wudunya kemudian dia sholat 2 rakaat secara sempurna, maka Allah akan memberi apa saja yang ia minta baik segera atau lambat. Lalu aku berdiri untuk wudhu dan sholat dan aku juga berdoa kepada Allah dengan tenang dan rasa ikhlas. Untuk keinginan yang aku butuhkan, seperti halnya ibuku yang sering mendoakanku. Lalu aku serahkan kepada Allah Azza wa Jalla dan aku sangat yakin serta ikhlas dengan kodonya. Dan setelah aku berdoa terus, tiba-tiba kamu menghubungiku. Sehingga aku pun bersyukur atas terkabulnya keinginanku. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها
ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. Dikisahkan bahwa Salim adalah seorang budak yang masih kecil. Lalu istri Abu Huzaifah bin Utbah membelinya karena ia melihat adanya sifat dan akhlak yang baik dalam dirinya. Maka istri Abu Huzaifah memerdekakan ia. Akan tetapi Abu Huzaifah takut anak ini hilang. Maka ia membawanya ke haram dan mengabarkan kepada pembesar Quraisy. Lihatlah semua, sesungguhnya aku telah menjadikan Salim sebagai anakku sendiri. Maka orang-orang memanggilnya dengan sebutan Salim putra Abu Huzaifah. Sampai tiba saat munculnya cahaya ilahi yang sangat terang dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dengan agama yang memberi petunjuk. Dan Abu Huzaifah serta putranya Salim termasuk orang pertama yang masuk Islam. Hingga tiba bahwa Islam menghapus adat tabani, yaitu menjadikan seseorang sebagai anaknya sendiri, dan menyuruh kepada semua manusia untuk mengembalikan anak-anak adopsi mereka kepada ayah kandungnya, untuk menjaga nasab. Kaum muslimin pun menerima hukum Allah dengan lapang dada. Mereka mencari ayah-ayah dari anak adopsi mereka. Akan tetapi Abu Huzaifah belum menemukan ayahnya Salim. Karena Salim telah menjadi budaknya sejak kecil, yang mana saat itu belum memahami siapa ayahnya, juga siapa ibunya. Maka orang-orang memanggilnya dengan sebutan Salim budak Abu Huzaifah. Tetapi hubungan mereka tidak seperti hubungan antara tuan dan budaknya. Justru terlihat seperti kakak dan adiknya setelah Islam menyatukan hati keduanya. Abu Huzaifah ingin menambah ikatannya dengan Salim. Maka ia menikahkannya dengan keponakannya yang cantik juga bernasab baik. Salim pun telah menjadi saudaranya dalam Islam, juga termasuk kerabat dekatnya. Kebahagiaan pun muncul dalam kehidupan keduanya, hingga mereka terpisah karena sesuatu kejadian yang terjadi pada umat Islam di masa awal-awal. Abu Huzaifah telah pergi berhijrah ke Habasyah agar jauh dari keburukan kaum Quraisy. Sedang Salim, ia masih di Mekah bersama Rasulullah SAW, meluangkan waktu untuk kitab Allah dan mencatatnya sebagaimana yang diturunkan kepada Nabi SAW. Juga membaca ayat-ayatnya dengan khusyuk dan pemahamannya. Hingga ia menjadi salah satu orang besar dalam pemegang Quran di zaman Nabi SAW. Ia menjadi orang yang keempat dari 4 orang yang diwasiatkan Rasulullah SAW untuk mengambil Quran darinya. Rasulullah SAW bersabda, "Mintalah dibacakan Quran dari 4 orang ini." Dari Abdullah bin Mas'ud, Salim budak Abu Huzaifah, Ubay bin Ka'ab, dan Mu'az bin Jabal. Para sahabat mengetahui akan derajat Salim dalam hafalan Qur'annya, serta pemahaman maknanya. Saat kaum muslimin berhijrah dari Mekah ke Madinah, mereka meminta agar Salim menjadi imam dalam sholat. Padahal saat itu ada Umar bin Khattab, juga para pembesar sahabat. Dan Salim pun terus menjadi imam hingga Rasulullah SAW tiba di Madinah. Dan Allah Maha Kuasa menyatukan Salim dan saudaranya seiman, Abu Huzaifah. Setelah hijrah, mereka berdua ikut menyertai perang Badar, saling bahu-membahu bersama Rasulullah SAW. Dan mereka berdua selalu ikut berjihad fisabilillah di bawah bendera Rasulullah SAW di setiap peperangan hingga Rasulullah SAW wafat. Saat kaum muslimin membaiat Abu Bakar untuk menjadi khalifah, orang-orang murtad bermunculan, juga pasukannya Musailamah al-Kadzab. Maka pecahlah perang Yamamah. Perang Yamamah adalah perang yang menakutkan. Kaum muslimin belum menemui perang yang lebih mengerikan dari perang itu. Kaum muslimin pun keluar untuk berperang. Juga Salim dan saudaranya Abu Huzaifah, yang mana keduanya menginginkan syahid di jalan Allah, juga menolong agamanya Allah. Mereka berdua pun memasuki perang mengerikan itu. Saat itu, Abu Huzaifah berteriak, "Wahai ahlu Quran, hiasilah Quran dengan amal-amal kalian." Sedang pedangnya terbang bak angin topan, melawan pasukan Musailamah al-Kadzab, hingga ia syahid di jalan Allah. Salim berkata pada dirinya,
Seburuk-buruknya pembawa Quran adalah aku, jika kaum muslimin terserang dari sisiku. Sedang pedangnya terbang di antara leher orang-orang murtad. Saat Salim sedang memainkan pedangnya di leher-leher orang murtad, tiba-tiba salah satu orang murtad menyerangnya dan memotong tangan kanannya, yang mana ia memegang bendera dengannya. Maka ia mengambil bendera dengan tangan kiri, hingga terpotong lagi tangan kirinya, sampai badannya diselimuti oleh luka yang menyebabkannya menjadi lemah. Ia pun jatuh ke tanah. Saat perang selesai, dengan kemenangan kaum muslimin dan terbunuhnya Musailamah Al-Kadzab, Khalid bin Walid mendekati Salim yang sedang di penghujung hayatnya. Salim berkata padanya, "Bagaimana keadaan kaum muslimin wahai Khalid?" Khalid menjawab, "Allah memberikannya kemenangan dan Musailamah Al-Kadzab telah terbunuh, serta pasukannya telah hancur." "Dan bagaimana kabar saudaraku Abu Huzaifah?" "Ruhnya telah naik menuju penciptanya. Ia telah mati syahid. Baringkan aku di sampingnya. Dia sudah terbaring tepat di bawah kakimu." Salim pun memejamkan matanya seraya berkata, "Di sini kita bersama-sama hai Abu Huzaifah. Dan di sana pun kita akan bersama-sama. Insya Allah." محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما